Malaysia, tetapi pada saat itu saya malah menjadi malu dengan ulama dari Malaysia. Akhirnya hari kedua perbincangan tasawuf dimulai, tetapi dibagi waktu 2 jam saja. Intinya, apakah pelaksanaan Islam itu tasawuf ada di situ? Akhirnya saya melihat kekalahan pihak para sufi yang memang satu orang saja. Ratusan ulama yang ada di situ adalah mereka yang mau membuang tasawuf. Kita tak dapat bicara pada waktu itu, satu pun tidak ada yang boleh bicara, kecuali sekedar dialog bebas. Di hari kedua itu mulai jam 10 sampai 12 habis bincang tentang tasawuf. Saya sendiri dikasih cakap 5 menit. Ini 5 menit cakap apa? Akhirnya pada zuhur dia kata, kita habiskan ini muzakarah, kita mau makan. Kata saya, makan nanti, masa sudah mikirkan makan saja. Ini habiskan dulu muzakarah. Saya tak kenal orang di sana sudah nunggu, polisi nunggu, tentara nunggu, menteri besar nunggu. Akhirnya kita pergilah ke sana untuk makan. Lepas makan, lalu ada di sound system suara itu yang panitia yang cakap, tetamu daripada Malaysia dan luar Jawa selepas ini disilakan untuk pergi ziarah. Dibawa kita pergi ziarah. Rupanya perbincangan tentang tasawuf disambung oleh mereka di masjid tanpa pengetahuan tamu. Saya bertanya kepada ada ulama-ulama dari Jawa, saya tanya, saya bilang, Pak Kiai, kita ini mau kemana? Loh, antum nggak tahu, ini saya dari tadi pening. Tadi kan kita kata minta disambung itu perbincangan, karena 2 jam tak cukup. Katanya iya, disambung lepas asar. Ini kita malah lepas makan disuruh pergi ziarah. Saya kira ziarah kemana? Cuma ke ziarah kubur. Kita ini mau ziarah yang hidup bukan yang mati. Lepas di sana cuma makan air dengan 1 pisang saja. Dan saya terus bincang sama di Jawa itu, kita harus kembali cepat. Kebetulan yang jamaah itu di bus, tapi kebetulan yang ulama di mobil-mobil kecil kan. Saya masuk di mobil kecil, jadi mudah untuk mengarahkan. Kita segera balik ke majlis muzakarah. Sampai di sana betul masih ada, sedang disambung dan sedang bergaduh. Akhirnya saya pergi ke tandas dulu, cepat tandas, ambil air wudhu. Begitu mau masuk ke dalam masjid sudah ditutup dengan doa amin. Nah, di situ baru saya paham tasawuf kalah. Tetapi kemudian saya datang kepada ulama dan pimpinan musyawarah ini, saya minta ikut serta dalam perumusan hasil musyawarah. Kalau tidak, saya akan panggil itu wartawan dan saya mau bicara bahwa saya tidak tahu menahu atas ulama Asia Tenggara, baik menolak adanya musyawarah. Akhirnya boleh saya ikut masuk ke pembuatan rumus, merumuskan hasil musyawarah. Saya pikir saya nggak terlalu paling muda, ada ulama yang muda lagi, jadi saya berani. Maka masuk ke dalam rumusan. Di dalam rumusan itulah hasilnya sudah diketik, sudah ada. Ini hasilnya. Kita sahkan, nanti dulu, saya tak mau baca. Nggak dikopi pun. Saya kok dibacakan, oke setuju? Orang lain setuju. Saya benih, oh setuju. Mana? Akhirnya dikopi. Saya mau diperbanyak itu. Kita lihat, akhirnya dilihat. Setelah dilihat, ternyata 3 poin itu ada masalah tasawuf, ya, diistilahkan secara salah. Setelah saya baca, saya mengusulkan 3 hal saja. Pertama, membuat terminologi yang muktabar, yang muktamad, yang diakui oleh ulama hadis dan ulama qadim yang dulu. Dan ada referensinya, kalau ditanya ada kitabnya. Dan yang ketiga, buat rumusan yang kebas kritik. Dan ini banyak kritik. Dan ini salah secara terminologi dan referensinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik referensi qadim dulu dan hadis.
maka ini diubah. Sekali lagi kalau tidak diubah, ini kami akan minta kepada ulama-ulama daripada Malaysia, Singapura, Thailand dan semua dari Jawa untuk menolak hasil musyawarah ini bukan hasil dari kami. Akhirnya bagaimana merubahnya? Ayo saya yang ucap tulis di akan ada 3 orang yang menulis. Nulisnya pun masih lama. Saya pikir kalau tengok ada ulama-ulama tua, saya pikir yang tua udahlah tak apa, diam saja, kita ini orang muda memang perlu garang lah. Saya pikir, maka saya ambil laptop dia, saya yang nulis. Saya yang nulis. Setelah selesai saya tulis 3 poin. Ini usulan kami. Ya, saya bacakan, saya tanya ulama setuju ini. Bifadlillah, alhamdulillah ulama itu setuju semua. Ya ini kalau ini setuju. Kalau itu ini yang harus ditetapkan, kalau tidak kami akan keluar dari musyawarah ini. Silakan disambung, saya keluar. Jadi saya pergi keluar macam orang ada di atas tungku panah lah. Kemudian malam itu penutupan dan dibacakannya di depan besar, di depan ulama semua. Dibacakan hasil musyawarah itu. Setelah dibacakan, saya duduk, sudah panas-panas ini dirubah tidak? Lalu dibacakan 1, 2, 3 dan tidak ada yang dirubah, 1 huruf pun mengandung 3 benda ini. Maka alhamdulillah, bahkan keluar di koran kota Aceh adalah kota tauhid dan tasawuf. Akhirnya begitu. Maka pulang itu dengan senang sekali. Padahal pergi daripada Banda Aceh ke Melabuh selama 7 jam itu jalannya rusak, pinggang ini pada patah. Tapi balik senanglah. Bahkan karena saking gembiranya saya tak mengantuk balik. Padahal dalam 2 hari itu mungkin tidurnya tak tahulah. Bahkan orang yang bawa kereta mandu dari Melabuh ke Banda Aceh mengantuk yang bawa kereta. Di tengah jalan saya bilang, "Bang, turun bang." "Ada apa Kiai? Turun." "Kamu ngantuk?" Enggak, kamu ngantuk, turun." Sampai saking gembiranya saya yang memandu kereta sampai Banda Aceh tengah malam pukul 2, 3, 4 malam. Walhasil alhamdulillah bahwa di dalam keputusan itu bahwa tasawuf tidak ada pertentangan kepada akidah. Di dalam tasawuf tidak ada pertentangan dengan tauhid di dalam materi akidah. Bezanya ulama tauhid mutakallim menuju ma'rifat Allah dengan dalil akli dan nakli. Tetapi orang sufi setelah akli dan nakli disambung kepada melalui mujahadah dan syuhud. Dia mengenal Allah dengan hati yang bersih, dan hati yang bersih itu kemudian dapat syuhud Allah. Dan itu masuk kepada keputusan musyawarah. Dan poin yang satunya bahwa tasawuf punya hubungan integral kepada fiqh dan tauhid. Di mana tasawuf hubungannya adalah sebagai penyempurna fikih, sehingga fikih diamalkan zahir dan batin. Karena fikih kan nyuruh sholat, tasawuf nyuruh khusyuk. Jadi kalau tak ada tasawuf, maknanya tidak sempurna sholat, karena tak ada khusyuk. Dan penyempurna namanya, artinya penyempurna fikih boleh ada, tasawuf boleh tidak ada. Tetapi kalau dibalik, tidak betul. Tasawuf kalau ada, fikih tak ada, ini tidak syariat. Karena kalau khusyuk tanpa sholat, orang boleh dapat pahala dan dapat surga. Tetapi jika orang khusyuk tanpa sholat, neraka. Nah itu hubungannya penyempurna. Dan tasawuf kepada tauhid, hubungannya adalah sisi realisasi. Tauhid kan bicara Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Sudah, yang membelajar ilmu tauhid mau merasa atau tidak merasa didengar Allah, dia sudah belajar tauhid. Tapi tasawuf tak. Hubungannya kepada tauhid realisasinya. Jika Allah maha mendengar, Allah maha melihat, maka dia senantiasa harus merasa dilihat dan didengar. Ya, harus merasa dilihat dan didengar oleh Allah senantiasa, setiap saat. Jadi Allah syahidi, Allah naziri, Allah mubarakun alaihi. Allah
menyaksikanku, Allah mendengarku, dan Allah selalu memandangiku. Nah, ini realisasi tauhid kepada tasawuf kepada tauhid. Ya, ini sekedar satu kabar gembira dan hadis yang nikmat kepada Allah bahwa tidak ada orang yang mampu mempunyai hujah yang kuat tasawuf mau dihilangkan. Tak ada. Pengalaman yang baru kemarin pun di dalam muzakarah, tak ada yang berani mematahkan hujah ketika tasawuf kita berikan dalil-dalilnya. Tak ada yang kuat. Akhirnya juga digolkan tasawuf bagian daripada pelaksanaan syariat Islam yang penting. Sebetulnya memang ini madrasah salah, cuman isyarahnya membela tasawuf buku ini sebetulnya. Ya, ingin mengatakan bahwa tiga benda ini itu memang sejak salaf lagi ada. Maka kita ambil satu contoh pada pribadi yang bernama Abdullah bin Sa'id At-Tusturi. Beliau hidup di 201, diambil yang akhir karena tidak mungkin yang akhir itu berdiri sendiri, dia ada dari awal dan dia masih dalam salaf. Nah, maka sekarang kita lihat di dalam pribadi ini apa saja yang dikatakan oleh beliau mengenai perkara ini. Ya, ini yang dimaksud madrasah salaf, bahwa di dalam salaf ada tiga benda itu. Ya. Kita lihat di halaman um, 15. Metode dalam tauhid. Ilmu tauhid atau akidah menurut salafus soleh bukanlah, ini faktornya sangat penting sekali. Ilmu tauhid ataupun akidah menurut salafus soleh mengikut kepala. Ya, ini tadi terjemah ke bahasa Melayu semuanya ini. Ada menurut. Kalau dalam bahasa Melayu mengikut kan? Mengikut salafus soleh bukanlah seperti yang dikenal sekarang. Sekarang ini bukan hari ini. Sekarang ini sejak abad setelah 3. Bahkan di abad ketiga lagi sudah berubah pemahaman akidah. Tetapi memang ramainya setelah abad ketiga. Orang bicara akidah bukan seperti yang dipahami oleh salaf. Karena bicara secara ilmi. Imam Asy'ari ya, dengan dikenal mazhab Asy'ariyah, itu mazhab khalaf, bukan salaf. Karena salaf bukan itu, tetapi khalaf adalah sambungan salaf. Nanti kita apa bezanya mazhab Asy'ari ya, dengan mazhab salaf. Adapun sebelum Asy'ari itu yang disebut salaf. Tak ada satu pemahaman akidah seperti sekarang ini. Setelah abad ketiga. Sebelum itu salaf. Bagaimana? Yang menimbulkan berupa kata-kata yang tersusun indah, menimbulkan berbagai kerancuan dan kemampuan untuk mematahkan pendapat lawan. Tauhid pada adat ketiga dan seterusnya adalah bagaimana menyusun kata-kata yang indah untuk mengalahkan orang lain yang disebut jidal. Ilmu tauhid identik dengan ilmu jidal, maka disebut ilmu kalam. Kalam adalah kalam. Kalam maknanya teologi. Teologi adalah akidah dan tauhid. Perbincangannya bukan masalahnya tidak masalah akhirat, tetapi masalah Allah dan Tuhan. Maka dikatakan karena perbincangan ini penuh dengan jidal dan debat, dan satu sama lain berupaya untuk menyusun kata-kata yang indah dan mengarahkan yang lain, maka dikenal menjadi ilmu kalam.
semua perbincangan tentang tauhid adalah jidal, masuk filsafat dan seterusnya sampai hari ini. Di universiti orang yang mengambil bagian filsafat akidah, isinya hanya debat tentang ketuhanan. Termasuk di Indonesia JIL, Jaringan Islam Liberal, adalah mereka sekolahnya mungkin bagian fikih, bagian bahasa, tapi bila masuk ke golongan itu terus bincang tentang perdebatan jidal tentang ketuhanan. Karena identik itu bukan baru, sejak abad ke-3 akhir dan terus sampai hari ini. Sampai hari ini pun masih jidal juga. Ada yang membagi tauhid kepada 3 uluhiyah yang sudah kita bincang kemarin, dan menyalahkan Asy'ari-Asy'arinya dan jidal juga. Padahal kedua-dua bukan salah, karena salah tidak ada perbincangan secara ilmiah. Salah tidak ada perbincangan akidah dibagi kepada ma'ani dan maknawi. Salah tak berbincang tentang akidah dibagi kepada uluhiyah, rububiyah, sifat, dan tak ada. Kedua-dua tak ada. Tetapi tauhid adalah, ini menurut salah, sebuah pandangan mereka terhadap bahwasanya semua perkara itu dari Allah. Pandangan yang berpaling dari berbagai sebab dan sarana. Ini pengertian akidah yang salah yang dipahami oleh sahabat. Akidah itu, tauhid itu adalah satu, memandang bahwa segala sesuatu dari Allah. Yang kedua, berpaling dari berbagai sebab dan sarana. Artinya dia tidak tengok sebab akibat, dia tengok Allah. Jadi jika ada musibah menimpa dia, dia tersenyum dengan benda musibah itu. Orangkah, barangkah, dia adalah makhluk yang ditundukkan oleh kehendak Allah untuk menyampaikan takdir Allah kepada kita. Itu tauhid yang dipahami oleh sahabat. Sehingga Nabi pun mengatakan la tasubud dahr, tidak boleh mencaci masa, karena masa di dalamnya tempat. Karena tempat berisikan manusia makhluk, sesuai dengan hukum tempat dan waktu menimbulkan satu persoalan hidup, dan itu kehendak Allah. Maka semuanya makhluk, Allah yang berkehendak. Maka tauhid adalah ini dari Allah, dan semua selain Allah ditundukkan oleh kehendak Allah. Seperti yang sering kita katakan, bahwa jika kebaikan, kesenangan, keuntungan, kesuksesan melalui orang datangnya kan, begitu juga musibah pun Allah kirim melalui orang juga. Contoh misal, ada seorang yang lapar, datang kepada kita, Pak, saya lapar. Nah, maka kita bagi makan. Dalam hadis qudsi ada Allah berfirman bahwa aku lapar, aku minta makan kepadamu, kenapa kau tak bagi makan? Tapi itu ditanyakan oleh Allah, diingatkan oleh Allah di akhirat. Lalu orang itu menjawab hamba itu, macam mana lapar, engkau adalah Tuhan. Nah, jika dulu ada si fulan lapar, jika engkau bagi makan, ini ayatnya, satajiduni indahu, kata Allah. Aku sakit, kenapa kau tak kunjungi, tak kau ziarahi? Memang Tuhan sakit, nah si fulan sakit, kalau kau ziarahi, satajiduni indah, engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Ini perkataan satajiduni indahu, yang bagi rezeki Allah, yang bagi musibah Allah. Tetapi Allah tunjukkan musibah itu kepada orang lapar. Ini adalah kehendak Allah. Ya, bagi dia musibah untuk mendatangi kepada orang yang akan bagi makan, yang bagi makan Allah. Maka orang itu
menjadi wakil Allah, melaksanakan sifat Allah yang bagi rizki tapi melalui dia. Maka dipahami jika ada orang, jika kita tahu bahwa dia perlu, tahunya dengan lidahnya atau dengan keadaannya, kita paham, berarti itu paham dari Allah. Engkau diutus, dimuliakan oleh Allah untuk menjadi wakil Allah memberi. Tidak mungkin Allah bagi paham dia tahu, tidak mungkin Allah bagi paham akan keperluan orang. Tidak mampu. Artinya tidak mampu, kalau dia tak ada, dia akan cari temannya, kan maknanya ada kemampuan. Ini paham ini kalau tidak dipahami secara rohani susah. Mau dihilangkan tasawuf dari syariat Islam, tak punya perasaan nanti, yang ada akal saja, jam, gersang. Ya, apa gersang itu? Kosong. Ya, kering. Nah, seperti itu. Karena kata sataji dunia indah, arti letterlechnya, engkau akan dapatkan aku di sana. Apakah betul ada Allah di sana? Kita cari di mana dunia Allah, kan bukan. Seperti itu. Kata sataji dunia indah. Maka tauhid adalah melihat Allah, dari Allah dan untuk Allah. Ini tauhid yang dipahami salaf. Adapun tauhid Asy'ari, tauhid Qadari, Jabari, Jahmi, Mu'tazili, atau tauhid sekarang Wahabi, itu tauhid khalaf semua. Tetapi semua ini mengaku salaf juga semua. Ini yang Nabi paham begini semua. Qadari ngaku ini paham Nabi macam ini, Jabari ini juga, Asy'ari macam ini. Wahabi. Yang dulu saja mengaku, apalagi yang akhir. Tetapi sebetulnya yang namanya salaf belum ada ilmu. Masih pemahamannya bahwa tauhid itu memandang sesuatu dari Allah dan tidak berpaling kepada selain Allah. Dan tauhid ini, tauhid salaf ini, sebelum muncul golongan yang mengaku akidah salaf, sepanjang abad di dalam buku-buku turah, akidah salaf adalah akidah amali, bukan ilmi nazari teori. Akidah praktek penanaman, penghayatan, akidah merasa dilihat, merasa didengar. Ini adalah akidahnya salaf. Dan sebetulnya yang menjaga akidah salaf sampai hari ini adalah sufi. Karena dia tak bincang perkara yang dibincang oleh Asy'ari, Maturidi, ya Zahiri, ya, dan lain sebagainya. Tak dibincang. Bahkan tuan-tuan, kalau misalnya jumpa silsilah ulama tasawuf, kan dia punya silsilah kan, syekh ini dari syekh ini, syekh ini, syekh ini. Coba kita kaji satu persatu sejarah hidup dia, autobiografi dia, satu persatu, keilmuannya, amalnya, kewaraannya, dan semua satu persatu. Mereka ini tak ada satupun yang membincangkan tentang akidah teori. Yang dibincangkan oleh Maturidi, Asy'ari, ya, atau Wasili, ya, semua tak ada. Dia bincang tentang penghayatan akidah. Itu kata penghayatan pun sekarang disebutnya penghayatan setelah lahir, analisa dan pemikiran akidah. Tetapi sahabat semuanya penghayatan, tidak ada pemikiran ilmu. Yang salaf itu masih tersimpan dalam perilaku sufi. Maka boleh jadi dikatakan sufi itu sangat tradisional, konservatif, ketinggalan zaman, betul. Karena dia, nah baru kemudian di abad kelima sufi berbicara secara ilmiah. Sampai hari ini mau nggak mau harus melogikakan, merasionalisasikan, dan menulis secara sistematis dan lain sebagainya. Itu perlukan zaman. Jadi bagaimana tidak? Semua ilmu ini ada dalam salaf dan tidak boleh ditolak. Nah itulah tauhid. Maka tauhid menurut salaf adalah sebuah pandangan mereka terhadap bahwasanya semua perkara itu dari Allah. Pandangan
yang berpaling dari berbagai sebab dan sarana. Yotifat, tak mau melihat sebab dan sarana. Maka mereka tidak memandang kebaikan dan keburukan, melainkan semuanya dari Allah. Dan orang yang bertauhid menurut mereka adalah orang yang melihat Tuhan yang Maha Esa dan tidak menuju kecuali ke arah Allah dan menuju ke sana apa yang dilakukannya. Nah, inilah tauhid yang dipahami oleh salaf. Nah, kita tahu yang dipergaduhkan sekarang bukan masalah salaf, tetapi adalah masalah mazhab sendiri-sendiri. Ya. Dia larang